Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Alhamdulillahilladzi ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الغمة وجينا على المحجة البيضاء ليالها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وكرم وأعظم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh dan jamaah duha Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita terus bersyukur pada Allah. Bukan hanya nikmat sehat, tetapi yang patut dan harus kita syukuri adalah nikmat hidayah. Karena akhir-akhir ini kita diserang oleh banyak aliran-aliran sesat karena tidak dapat hidayah. Mereka lepas dari hidayah. Oleh karenanya kita terus berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT terus memberikan hidayah, bimbingan, petunjuknya kepada kita insyaallah sampai kita husnul khatimah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga terus berselawat agar supaya kita ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi umat Rasulullah. Di akhir zaman ini banyak orang keluar dari umat Rasulullah karena mengkhianati, melanggar apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya terus kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarganya dan para salafus saleh insyaallah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hari ini tema kita masih tentang wasatiyah, moderasi Islam, ajaran Islam yang adil, proporsional, seimbang, pertengahan. Karena umat Islam lagi diramaikan dengan masalah Al-Zaitun ini, maka saya arahkan bagaimana wasatiyatul Islam menghadapi aliran-aliran sesat. Oleh karenanya saya tidak pakai ini karena saya akan menyampaikan hasil penelitian, hasil pengkajian Majelis Ulama Indonesia terkait Panji Gumilang dan Az-Zaitun. Apa yang menyimpang dari Panji Gumilang dan Az-Zaitun? Kenapa terjadi penyimpangan bahkan kesesatan? Saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian karena ini menjadi masalah nasional, Bapak Ibu. Ada yang terpengaruh dengan paham dan pemikirannya Panji Gumilang ini. Di antaranya kaum liberal dan ada unsur-unsur agama lain yang memanfaatkan. Kalau ini tidak dijelaskan kepada umat, kepada masyarakat, berbahaya, sangat berbahaya.
para ulama, pewaris para nabi menjaga akidah. Majelis ulama itu di antara tujuan didirikannya adalah himayatul ummah, menjaga umat dari akidah-akidah pemahaman yang sesat, yang menyimpang, menggelincirkan manusia umat Islam. Maka penting saya sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, memang kita hidup di akhir zaman. Akhir zaman ini, kata Rasulullah SAW, akan muncul perkara-perkara, masalah-masalah, problematika umat yang belum ada sebelumnya. Di antaranya dalam hadis Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa nanti akan ada muncul ad-dajjalun, dajjal, bahasanya dajjalun, dajjal. Ini bukan cuma satu dajjal, yaitu anak buah dajjal yang menyesatkan umat, sangat aktif menyesatkan. Tidak senang orang itu dapat hidayah. Jadi ada kelompok tertentu, Bapak Ibu sekalian, yang tidak senang kita seperti ini, berbeda, beribadah normal, wajar-wajar begitu. Dia ingin sesuatu yang beda agar umat ini tersesat. Mereka bekerja siang malam, berpikir siang malam untuk bagaimana umat ini sesat. Munharif, menyimpang dari jalan Islam yang sebenarnya. Aliran sesat, ya, tujuannya adalah memperbanyak aliran sesat, sehingga umat juga ikut tersesat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, juga di antara selain Dajjal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhir zaman ini muncul banyak syubhat. Apa itu syubhat? Perkara-perkara yang membuat kita ragu terhadap agama. Ragu terhadap agama. Jangan-jangan dia benar. Jangan-jangan kita salah. Akhirnya kita keluar dari praktek agama yang benar, sehingga menyimpang dan ikutin orang yang gak jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hasil pengkajian Majelis Ulama Indonesia terhadap Panji Gumilang atau Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang dan Al Zaitun, ya, jadi pesantrennya, ada sekitar 6 atau 7 hal yang kami soroti. Yang kami fokuskan adalah pemahaman keagamaannya. Kalau keterlibatan dia dengan gerakan tertentu itu urusan BNPT, Densus, apa urusan dia. Majelis Ulama tidak mengurus itu. Majelis Ulama mengurus tentang penyimpangan pemahaman terhadap Islam. Nah, saya kebetulan sekretaris tim, ya, yang terjun langsung di lapangan sampai ke Indramayu, masuk sampai ke Az-Zaitun, walaupun ditolak nggak boleh masuk Az-Zaitun, hanya sampai di gerbangnya saja. Kejar sampai ke Bandung. Di Bandung juga kita nggak boleh bertemu. Majelis Ulama nggak boleh. Kalau ada majelis ulama di sini, saya keluar, katanya. Daripada dia keluar, kita ngalah. Agar supaya bisa tim investigasi Pemprov Jawa Barat bisa melaksanakan investigasi. Itu pun tim investigasinya didikte sama dia. Ini nama saya salah. Mana daftar hadir? Apa itu investigasi? Apa bedanya dengan
tabayyun, klarifikasi. Mana pertanyaan? Nggak usah, saya nggak jawab pertanyaan. Saya kalau mau diskusi di Azzaid, pulang. Jadi arogannya luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada 7 hal yang harus kita hati-hati. Pahamnya ini, paham Panji Gumilang ini harus kita hati-hati. Yang sangat mendasar sekali adalah pahamnya tentang Al-Quran. Panji Gumilang ini memahami hakikat Quran saja sudah salah. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran sesuai hawa nafsu. Menafsirkan Al-Quran sesuai hawa nafsu. Di sini pertama letak kesesatannya itu, penyimpangan dari Panji Gumilang. Ini saya berani ngomong langsung ini, nggak apa-apa lewat pakai YouTube, agar supaya umat, saya sengaja agar supaya umat ini sadar, hati-hati, jangan sampai terpengaruh dengan paham-paham yang kayak gitu. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sabda Nabi Muhammad. Sabda Nabi Muhammad. Dia meyakini ini dan diklarifikasi oleh beberapa orang, beberapa media, tetap dia meyakini. Dia bukan main-main, memang dia yakin. Sehingga ketika setiap diklarifikasi, tetap dia berpendapat sama, bahwa Quran itu adalah sabda Nabi Muhammad dalam Al-Quran, mengikuti wahyu. Maksud dia adalah Al-Quran itu ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW, tetapi dari wahyu dari Allah SWT. Qurannya diucapkan oleh Nabi, jadi ucapan Nabi Muhammad. Bahasa Arabnya itu ucapan Nabi Muhammad, redaksinya, lafaznya itu Nabi Muhammad, secara makna dari wahyu. Berdasarkan dalil innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya dia ini maksudnya Quran, adalah perkataan seorang rasul yang mulia. Itu ada dalam surat At-Takwir, surat Al-Haqqah, ada 3 surat. Bahwa Quran itu adalah perkataan rasul yang mulia. Nampaknya dia hanya menafsirkan Quran itu berdasarkan terjemah. Makanya Bapak Ibu sekalian hati-hati kita baca Quran, memahami Quran hanya berdasarkan terjemahan. Dia salah paham bahwa yang dimaksud di sini, Rasul di sini bukan Nabi Muhammad, tapi Jibril alaihissalam. Jadi Rasul di sini adalah utusan. Allah itu sering menyebut Jibril dengan Rasul, karena utusan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sepakat ahli tafsir. Nggak ada tafsir lain kecuali ada tafsir sangat sangat minoritas gitu. Ada 1-2 ulama mengatakan itu adalah Rasul Muhammad. Tapi mayoritas ulama tafsir bil ma'thur, tafsir yang berdasarkan riwayat yang sahih, mengatakan bahwa Rasul di situ adalah Jibril yang membacakan Quran kepada Nabi Muhammad. Makanya innahu laqaulu rasulin karim. Maksud ayat itu adalah sesungguhnya Quran itu, laqaulu di sini bukan sekedar ucapan, tetapi tilawah, yatlu alaihi, yatlu ila Muhammad. Jadi Jibril membacakan Quran kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang ngomong Quran itu. Bahwa sehingga dia menegaskan bukan kalam Allah tapi kalam Muhammad, sabda Nabi Muhammad, qaul Muhammad.
Ini pemahaman yang sudah salah. Salah satu kriteria sesat yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dari 10 kriteria sesat adalah bila dia menafsirkan, ya, seorang atau sebuah kelompok menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Dia menafsirkan Al-Quran dengan logika pandangan dia sendiri. Ini disebut sesat. Jadi MUI itu sudah ada kriterianya 10. Antara salah satunya. Oleh karenanya orang ini menafsirkan Quran tidak sesuai dengan kaidah. Bahkan tafsir yang kedua yang mengatakan innahu laqaulu rasulun karim itu adalah laqaul, kata qaul di sini adalah alqaha ila qalbi Muhammad. Maksudnya adalah Jibril menyampaikan Quran itu kepada Nabi Muhammad. Itu namanya laqaul rasul. Bukan pandangannya Nabi Muhammad. Bukan ucapan Nabi Muhammad. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa Quran adalah kalamullahil mu'jiz. Firman Allah yang mengandung mukjizat. Al-munazzalu ala nabiyina Muhammad SAW, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW biwasitati Jibril, lewat perantaraan Jibril. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dianggap beribadah membacanya. Kenapa dianggap beribadah? Setiap kalimatnya itu ibadah, baca Quran itu. Kenapa? Karena dia firman Allah. Yang dimaksud kalamullah di sini adalah bahasanya, bahasa Arab. Allah berbahasa Arab. Yang kedua, lafaznya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim, itu Allah. Bukan lafaz dari Muhammad, tapi dari Allah langsung. Bahkan kata para ulama, huruf-hurufnya dari Allah. Jadi lafaznya, redaksinya, bahasanya, hurufnya pun dari Allah SWT. Alif lam mim, hurufnya itu dari Allah SWT, bukan dari Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad orang Arab. Kalau itu Quran turun di Indonesia, mungkin berbahasa Indonesia. Tapi karena turun di Arab, Allah Subhanahu wa taala memakai bahasa Arab. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa bahasanya, lafaznya, redaksinya, bahkan hurufnya dari Allah. Bukan dari Nabi Muhammad. Kecuali hadis qudsi, ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah maknanya dari Allah, hakikatnya dari Allah, tetapi lafaznya dari Nabi Muhammad. Itu namanya hadis qudsi. Ini orang tidak bisa membedakan antara Quran dan hadis qudsi. Lalu ada yang membantah dari kelompok liberal. Memang dari dulu terjadi perdebatan, tetapi kemudian yang benar itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Makanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara itu karena pemerintah waktu itu mengadopsi paham Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu adalah makhluk. Quran itu adalah makhluk, bukan firman Allah, tetapi makhluk Allah, ciptaan Allah. Itu saja sudah tidak diterima oleh para ulama, kendati mereka dipenjara seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mempertahankan bahwa Quran itu kalam Allah, bahasanya, redaksinya semua dari Allah, bahkan hurufnya dari Allah. Mereka mempertahankan itu di penjara. Padahal Mu'tazilah hanya ngomong bahwa dia makhluk. Ini lebih parah Bapak Ibu. Dia mengatakan Quran itu adalah kalam Muhammad, perkataan Nabi Muhammad. Lebih parah dari Mu'tazilah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kesesatan yang pertama. Dari pemahaman yang sesat ini Bapak Ibu, muncul kesesatan yang lain. Apa itu? Dia meyakini bahwa Quran
Kalau Quran itu kalam Muhammad, kenapa Quran itu kalam Muhammad, bukan kalam Allah? Nggak mau dia menyebut kalam. Karena kalau kalam Allah, perkataan Allah berbahasa Arab loh. Masa Allah berbahasa Arab? Memang pendapat Mu'tazilah, Allah itu tidak memiliki bahasa tertentu. Maka dia hanya maknanya nanti Nabi Muhammad yang melafazkannya. Allah maknanya, Allah, Nabi Muhammad melafazkannya. Karena Muhammad berbahasa Arab. Kalau Allah berbahasa Arab, kata dia, nanti kalau ke Indramayu dia nggak ngerti. Allah nggak ngerti bahasa Indramayu. Ini kesesatan berikutnya. Ini sudah penodaan agama. Penistaan agama, Bapak Ibu. Kenapa? Dia menyebut Allah nggak ngerti. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Ente aja ngaku pinter, ente aja ngaku ngerti bagaimana Allah pencipta alam semesta dan menciptakan ente. Innallaha ala kulli syai'in alim. Innallaha alimun bidatis sudur. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan ataupun yang kalian nampakkan. Mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Wa huwa samiul alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dia nafikan sifat alim ini. Alhamdulillah. Ratusan ayat yang menyebutkan bahwa Allah Maha mengetahui, memiliki ilmu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu seperti lautan. Seluruh lautan di bumi ini, Bapak Ibu. Ilustrasinya seperti itu. Ilmu manusia ini seperti kita mencelupkan telunjuk kita ke laut, lalu kita angkat kembali, menetes ke air laut. Itulah ilmu kalian. Dibanding dengan ilmu Allah. Ilmu kita itu satu tetes air dari jari kita dengan lautan seluruhnya di dunia ini. Itulah ilmu Allah. Perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah. Bagaimana mungkin dia mengatakan Allah nggak ngerti? Makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita berdoa dengan bahasa apapun didengar dan dipahami, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa apapun. Karena Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau sudah ngomong Allah nggak ngerti itu Bapak sekalian, inilah bukan sesat lagi tetapi menista agama. Nah, dia terancam dengan penistaan agama. Dan ini berbahaya Bapak Ibu. Berbahaya. Umat ini kalau sudah dinista agamanya, ini bisa terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan sehingga tidak berlarut-larut dan tidak memakan korban. Ini kesesatan yang pertama dan kedua. Dia mengatakan Quran itu kalam Muhammad, bukan kalam Allah. Dia tegaskan saja bukan kalam Allah. Dia ngomong itu. Dan mengatakan Allah nggak ngerti. Yang ketiga kesesatannya Bapak Ibu sekalian, ini sudah masalah akidah dan masalah penyimpangan tafsir Quran. Bapak Ibu. Yang ketiga penyesatan berikutnya yang harus kita hati-hati, yang sudah menyebar di media Bapak Ibu sekalian, adalah dia meyakini bahwa Indonesia itu juga tanah suci.
Jadi sama sucinya dengan Mekah dan Madinah. Walaupun dia bahasa dia tidak perlu mati di tanah suci. Mati juga di Indonesia juga tanah suci. Redaksi ini mengatakan tanah suci, Indonesia tanah suci. Ya, seperti Mekah dan Madinah. Gak perlu mati di tanah suci Mekah dan Madinah, mati di Indonesia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ini juga penyimpangan. Karena keyakinan umat Islam, tanah suci itu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Mekah dan Madinah. Ada dua negeri yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Makanya disebut Masjidil Haram, Al-Haramain, dua masjid yang haram dimasuki oleh orang kafir. Kenapa? Karena dia tanah suci yang dijaga oleh Allah dan malaikat, yang disucikan oleh Allah sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Mekah dan Madinah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Karena dia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan otaknya, dia anggap dia pakai semua Quran itu dengan yang lain, bahwa Al-Balad ini masuk Indonesia. Bahkan dia menafsirkan minha ba'atsnakum wa minha tukhrajun. Dari sana kami bangkitkan kalian, dan dari sana kami bangkitkan, dan dari sana kami keluarkan kalian. Ini ayat kan tentang hari kiamat. Nanti kita akan bangkit dari kubur. Kubur kita di tanah. Lalu nanti akan kita dimasukkan ke dalam kubur lalu dibangkitkan kembali. Itu maksudnya tentang hari kiamat, tetapi dibawa kepada Indonesia. Di sini kita hidup, di sini kita mati. Jadi sengaja memang dialihkan penafsiran, disimpangkan penafsirannya sesuai dengan kebawaan. Bapak Ibu sekalian, jadi ada masalah pemahaman Quran tentang Allah. Dari sini sumber kesesatan. Bahkan dia menafsirkan surat Al-Mujadilah, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, renggangkanlah dalam majelis. Ini kesesatan yang keempat. Kalau kita tidak menyebutnya kesesatan, penyimpangan. Di bawahnya kesesatan, penyimpangan. Penyimpangan yang keempat. Apa itu? Dia berdalil dengan Quran ini, surat Al-Mujadilah ini, agar supaya softnya itu seperti yang kita lihat di sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, berdasarkan ayat itu, menafsirkan ayat. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu. Allah saja perintahkan nabinya untuk berrenggang-renggang dalam majlis, ya kita renggang dalam soft satu depan begitu. Di sini ada masalah penafsiran Quran salah. Yang kedua, ada masalah fikih, perbedaan pendapat. Masalah penafsiran Quran yang salah adalah surat Al-Mujadilah itu tidak bicara tentang soft sholat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tidak sama sekali bicara tentang soft sholat. Jadi surat ayat A ditafsirkan untuk sesuai dengan keinginannya, dipaksakan untuk menjadi dalil keinginannya. Nah, ini salah Bapak Ibu sekalian, memaksakan ayat Al-Quran yang bukan maksud ayat itu. Ayat itu ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad agar supaya dalam majelis seperti ini jangan bersempit-sempit, sehingga yang lain datang gitu ya, yang lain datang bisa masuk. Iza kuntum fil majalis
Fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau ada di majelis kalian renggang-renggangkan sehingga yang lain bisa masuk, sehingga Allah akan merenggangkan hati kalian. Sepakat para ahli tafsir, ayat ini berkaitan atau membicarakan tentang duduk di majelis Nabi, bukan untuk sholat, tapi dipaksain sama dia. Ini penyelewengan tafsir. Masuk juga pada salah satu kaidah, salah satu kriteria aliran sesat, menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Asbabun nuzulnya untuk majelis, redaksinya untuk majelis, ya, dan tafsirnya juga untuk majelis, tapi dipaksakan untuk soft solat. Padahal untuk soft solat sudah ada hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalian solat seperti aku solat, bukan sesuai otaknya solat, bukan sesuai dengan kemauannya, keinginannya, tetapi sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW sholat. Bagaimana Nabi SAW sholat? Kalau berjamaah, dia rapi sholat. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sahih, "Sawwu sufufakum, fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis sholat." Luruskan dan rapatkan. Sawwu di sini termasuk, dia katakan sawwu itu lurus doang. Padahal ada hadis lain, tasaddadu taqarabu, saling dekat dan saling rapat. Hadisnya ada. Syuddul halal, isi yang kosong. Syuddul halal itu isi yang kosong. Syuddul halal yang kosong diisi. Itu perintah Nabi SAW. Hadisnya sahih semuanya Bapak Ibu sekalian. Lalu dari mana dia harus merendam? Kecuali kondisi emergensi seperti COVID. Karena kalau kita dekat bahaya, bisa mati. Ini seterusnya dia seperti ini. Ini juga penyelewengan, penyimpangan Bapak Ibu. Salah sofi. Dia mau jelasin seperti apa gak bisa. Ya. Kalau dia berdalil berdasarkan surat Al-Mujadilah, salah. Ini penyesat yang keberapa? Keempat. Yang kelima, ini orang nggak paham hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak paham Quran, nggak paham kitab, nggak paham kedudukan para rasul. Ini juga penyimpangan dalam masalah akidah, Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa seluruh umat Islam ini selain mengimani kitab-kitab terdahulu, rasul-rasul terdahulu, harus juga mengikuti dan mempraktekkan kitab-kitab dan ajaran rasul terdahulu. Ini juga gagal paham. Dia pakai hadis ayat Al-Quran yang sering kita baca itu akhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi orang iman, orang mukmin itu katanya beriman kepada Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya, Quran, wa malaikatihi, kepada malaikat, dan kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Redaksi ayatnya yang begitu, kami tidak membeda-bedakan antara salah satu dari rasul-rasul itu. Jadi diimani semuanya. Ini juga salah paham Bapak Ibu sekalian, sehingga menyimpang. Kenapa salah paham? Yang dimaksud ayat ini adalah sepakat ahli tafsir. Ini kalau nggak baca tafsir begitu, nafsirin pakai terjemahannya, lalu kemudian otaknya yang bermain, pakai logikanya sendiri. Yang dimaksud ayat ini adalah beriman kita kepada Rasulullah dan rasul-rasul sebelumnya kita imani bahwa mereka pernah diutus oleh Allah
bahwa mereka adalah nabi dan rasul Allah juga seperti Nabi Muhammad. Begitu juga kitab yang diturunkan kepada mereka adalah kita imani juga sebagaimana Nabi Muhammad diturunkan kitab. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, diutus, maka seluruh kitab, ajaran kitab sebelumnya, syariat sebelumnya batal dan hanya mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, mengikuti Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, karena Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, menyempurnakan seluruh ajaran Rasul dan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya disempurnakan oleh Quran, ajaran Rasulnya disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita mengimani mereka, tetapi tidak harus mengikuti ajarannya, kecuali ajaran nabi-nabi yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Seperti apa? Naik haji, nyembelih kurban, lempar jumroh, itu syariat Nabi Ibrahim yang ditetapkan oleh Islam. Selain yang tidak ditetapkan Islam, tak boleh diikuti. Dia nggak paham. Makanya ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau kita ilmunya cetek, langsung benar ayatnya ada kok. Dia sengaja bermain dalam syubhat sehingga umat ini bisa sesat. Sepakat ahlu sunnah wal jamaah bahwa kita harus beriman kepada para rasul yang sudah diturunkan, diutus oleh Allah, bahwa mereka benar diutus oleh. Begitu juga kitabnya. Tetapi tidak harus mengikuti syariatnya dan mengikuti ajaran kitabnya. Karena tadi alasan yang pertama, karena Nabi Muhammad dan Al-Quran adalah Rasul terakhir, kita terakhir, maka seluruh kitab itu harus mengikuti. Umat sebelumnya harus mengikuti Quran. Umat Nasrani, Yahudi harus mengikuti Quran dan mengikuti Nabi Muhammad. Siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, walaupun dia beriman kepada Nabi Ibrahim, tidak disebut beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab suci sebelumnya itu sudah ditahrim, diselewengkan, tidak lagi orisinil. Bagaimana kita mau ikuti? Siapa yang bilang Taurat, Injil ditahrim? Allah sendiri yang mengatakan. Wa yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Mereka mentahrif, bahasanya aja dari Allah. Mereka menyelewengkan kalimat kalam-kalam Allah yang ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya itu dari tempatnya. Mereka selewengkan. Allah maksudnya A, dia mereka rubah jadi B. Bagaimana kita mau mengikuti? Kita sebelum sudah ditahrif, sudah diselewengkan. Ini Bapak Ibu, maka penting saya sampaikan. Saya subuh-subuh udah 2 kali ceramah, jadi agak mohon maaf saya ini sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, dia salah paham. Harusnya dia nanya ulama. Ini malah memusuhi ulama. Menyebut MUI teroris dan seterusnya. Kenapa harus ikuti taat kepada ulama? Dia nggak mau. Karena dia mengaku, nahnu rijal, hum rijal. Kami juga bisa berfatwa gitu. Menurut dia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penjemahan keberapa? 5. Sebenarnya banyak, belasan sebenarnya sudah saya kumpulin, tapi waktunya tidak mencukupi. Penyelewengan yang berikutnya Bapak Ibu. Penyelewengan terkait dengan masih masalah ini berasal dari Al-Quran, memahami Quran. Memahami Al-Quran.
bahwa ini yang kontroversial di media massa. Dia mengatakan bahwa wanita bisa menjadi khatib dan imam. Dan ini sudah dikonfirmasi, sudah diklarifikasi, tetap saja dia berpendapat begitu. Jadi nggak main-main, dia yakin. Dia berdalil dengan Quran, coba. Dia salah paham tentang Quran. Orang dalam Al-Quran aja, laki-laki dan perempuan itu disebut berbarengan. Al-muslimuna wal muslimat, wal mu'minuna wal mu'minat, ba'duhum awliya'u ba'd. Coba Bapak sekalian, orang sesat itu kadang hafal Quran. Dia nggak tahu kalau di Mesir, Bapak Ibu sekalian, pendeta ortodoks itu hafal Quran 30 juz. Di Mesir pendeta ortodoks itu bisa hafal Quran 30 juz. Orang Mesir itu biasa hafal Quran. Tukang sapu itu hafal Quran 30 juz. OB itu ngantar-ngantar cleaning service itu hafal Quran biasa di Quran. Sopir taksi di Mesir hafal Quran. Tapi Quran itu tidak cukup hanya dihafalkan, tapi harus dipahami maknanya, dipahami tafsirnya, dipahami ajarannya, Bapak Ibu sekalian, tujuannya. Ada namanya maqasidul Quran. Maksud Quran itu harus dipahami. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ayat ini untuk apa maksudnya? Tidak boleh kita sembarangan memakai Quran itu sesuai dengan keinginan kita. Ayat A untuk pakai segala-galanya, nggak bisa, Bapak Ibu. Ada juga yang mendukung ini, Bapak Ibu, dari liberal. Saya sampaikan, Bapak Ibu, saya ini menjadi dosen ulumul Quran, menjadi dosen ilmu tafsir di beberapa kampus di UIN, di Universitas Islam Syafi'iyah, pernah di PT IKI, pernah di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin. Saya itu hampir 20 tahun menjadi dosen ulumul Quran, ilmu tafsir. Maka saya tahu persis bagaimana orang itu salah tafsir dan salah memahami Quran. Nah ini enggak, Bapak Ibu sekalian. Dia baca terjemahan ayat ini dipaksakan untuk mengabsahkan logika dia, keinginan dia, praktek keagamaan dia yang salah. Nah, termasuk ayat ini tadi, al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd. Kan digandengkan tuh mukmin dan mukminah digandeng sama. Kenapa kita harus beda-bedain? Makanya kemudian softnya juga laki perempuan terserah. Mau jadi khatib juga boleh. Mau jadi imam sholat juga boleh. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata setelah diklarifikasi oleh salah satu wartawan, dia tetap mengatakan yang demikian. Berarti sesat benar. Bukan potongan media, memang dia ngakunya gitu. Keyakinannya begitu. Nah, kita mau katakan apa ini kalau nggak sesat? Minimal menyimpang. Padahal ayat al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayatnya kan begitu. Dipotong-potong tuh ayat, dipaksakan untuk menjadi dalil kemauan dia, keinginan dia. Ini kan menyimpang, padahal ayat ini bicara tentang bahwa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu saling menolong, sama di hadapan Allah, tidak dibeda-bedakan keimanannya. Bukan masalah imam dan khatib. Jadi dia generalisir semuanya. Makanya ayatnya juga ditutup, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam hal amar ma'ruf nahi munkar mereka sama. Bukan masalah sama dalam hak jadi imam dan khatib. Ada batasannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membatasi dalam ayat-ayat yang lain. Jadi cuma paham satu ayat, dia memahami ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu
qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin untuk perempuan sesuai dengan keutamaan yang Allah berikan kepada jenis kelaminnya masing-masing. Laki-laki Allah beri keutamaan, kelebihan, perempuan Allah beri. Jadi tidak semua hal sama kata Allah. Bahkan dalam menginfakkan hartanya, menafkahi keluarga itu beda laki dan perempuan. Dalam keluarga yang wajib menafkahi itu laki-laki, suami bukan perempuan, bukan istri. Jadi berbeda Bapak. Dan Nabi, kan kita nggak ikut Quran saja. Ada penafsiran Quran, ada praktek Quran, ada terjemahan langsung Quran, ada implementasi Quran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak Nabi Muhammad menjadikan wanita sebagai ibu? Ini yang jadi pahami Bapak Ibu. Sehingga sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 mazhab tidak boleh perempuan menjadi ibu. Cuma masalahnya dia pakai mazhab Soekarno. Itu lebih nggak jelas lagi Bapak Ibu sekalian. Mazhab, istilah mazhab itu biasa dipakai dalam ijtihad fiqhiyah, masalah-masalah syariah, masalah-masalah agama. Kalau dalam masalah politik mungkin mazhab Soekarno, tapi kalau dalam masalah syariah, masalah fikih, menentukan hukum sebuah syariah, ibadah, muamalah, itu ada mazhabnya yang sudah dikenal oleh umat Islam, yaitu mazhab 4 mazhab yang sudah disepakati, yang hidup sampai saat ini. Walaupun ada mazhab-mazhab lain, tapi kemudian punah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini menunjukkan dia tidak paham Islam, tetapi mengajarkan santri-santrinya dengan kelemahan pemahamannya itu terhadap Islam. Ini yang keberapa? Ke-6. Masya Allah, udah ke-6. Yang ke-7 Bapak Ibu sekalian. Ini juga mengandung pelanggaran masalah akidah. Dia mengajarkan salam Yahudi kepada jamaahnya. Ifnu shalom alaihim. Sebagian ahli, bahkan orang pengamat Yahudi, siapa itu namanya, Bukoni itu, ya, itu bukan salamnya orang Israel, tapi Yahudi, nyanyiannya Yahudi, Jadi bukan sekedar salam. Kalau kita salam, assalamualaikum. Kalau kan dia nyanyian, shalom, shalom, itu kan nyanyian, Pak. Sama kayak di dalam agama Kristen juga punya nyanyian, haleluya dan seterusnya. Kalau di dalam agama kita, Bapak Ibu, nyanyian itu tidak bagian dari ibadah. Tapi kalau agama lain, nyanyian itu bagian dari ibadah, Bapak Ibu. Agama Yahudi, nyanyian bagian dari ibadah. Agama Nasrani, nyanyian bagian dari ibadah. Kalau mereka masuk gereja, nyanyi nggak? Bagian dari ibadah. Kalau nyanyian itu bagian dari ibadah, lalu kita praktekkan, kita ikuti, kita ajarkan kepada masyarakat, kepada santri, lalu kemudian kita bahkan di dalam masjid, apakah kita tidak menyamai mereka dalam ibadah? Maka dia langsung menyamai Yahudi dalam ibadah, karena itu adalah ibadah, praktek-praktek nyanyian dalam bentuk yang bermakna ibadah bagi kaum Yahudi, bukan sekedar salah. Ketika kita menyamai ibadah agama lain, maka kena hadis Rasulullah SAW. Hadisnya riwayat Abu Dawud, hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum."
Siapa yang menyamai praktek ibadah agama lain, kaum lain punya agama lain, maka dia bagian dari agama itu. Tafsir, ya, tafsir bagian dari agama itu maksudnya apa? Kufur. Auzubillah, auzubillah. Nah, ini kemudian dia banggakan di mana-mana, diajarkan kepada santri, diajarkan kepada orang lain, dan diyakini sama dia. Ini yang kemudian, walaupun boleh berbeda pendapat dalam hal itu, tetapi sebagian besar ulama tasyabah, ini bagian dari tasyabuh biqaum, menyamai, karena dia bagian dari rutinitas ibadah, apa itu namanya, apa ya, kebiasaan ibadah mereka Yahudi. Nauzubillah, subhanallah. Bapak Ibu sekalian, ini 7 kesesatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang harus dihentikan oleh pemerintah. Negara memang harus hadir. Majelis Ulama sudah berusaha luar biasa, ya, meneliti, mengkaji dan seterusnya, ya, dari ucapan Panji Gumilang langsung lewat media, baik media internal mereka, ya, Zaitun sendiri maupun media-media lain, yang dimana kontennya dan seterusnya tidak mungkin yang ngarang-ngarang. Bahkan sudah dikonfirmasi oleh orang lain apa yang kita sebut tadi, dia tetap meyakini itu. Berarti ini konfirman bahwa itu adalah keyakinan dia dan memang benar-benar dia ucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga keluarga kita dari kesesatan seperti ini. Silakan, ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya begini yang sangat aneh dan tidak paham sama sekali, Pak Ustaz. Karena tanah yang segitu belasan hektar kok bisa dikuasai oleh Zaitun, padahal tanah itu tanah pemerintah, yang saya tahu. Yang kedua, saya takut ada tangan-tangan pemerintah, penguasa yang ikut melindungi pembangunan itu. Yang kedua, saya melihat demo kemarin itu di media, sangat beda sekali sama demonya masalah penghinaan agama yang sebelumnya. Contohnya surat Maidah ayat 51. Yang ketiga, Pak Ustaz, itu Panji Gumilang itu perlu diselidiki, dia lulusan pesantren mana dan alumni mana, atau dia sebelumnya membuka atau ada pesantren, punya pesantren sebelumnya, pesantrennya di mana. Kalau itu memang berasalnya dari PKI, lebih baik dibiarkan saja, Pak Ustaz. Sebab ini akan menyesatkan ribuan manusia yang ada di Indonesia, bisa di luar Indonesia. Jadi saya ikut mendukung dan semangatnya kalau orang-orang yang pernah demo sebesar dulu itu dilebihkan daripada yang dulu demonya, supaya pemerintah mendengar dan benar-benar melaksanakan kebenarannya. Karena ini sudah melewati batas. Karena orang itu kayaknya bukan akhlak orang ulama. Pendiriannya sudah salah tapi tetap mengaku hukumnya. Jadi kayaknya bahaya kalau kita sampai terlewati dia lolos dari jalan hukum ini. Nah, kita tahu dari Taufiq dan Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji Gumilang ini menurut informasi dia lulusan Gontor. Ya, tidak semua kemudian lulusan pesantren itu kemudian jadi ulama besar. Ya, kewajiban Gontor mendidik santrinya setelah tamat aliyah, mereka kan mempelajari ilmu di luar itu. Nah,
kasusnya Panji Gumilang ini setelah dia tamat dari Gontor dia entah belajar di mana sehingga dia menjadi sesat. Akan diceritakan oleh yang mengenal persis dia gitu, menceritakan ke saya. Dia pernah hilang beberapa tahun setelah muncul kembali dengan pemahaman baru. Jadi memang sesatnya ini sudah lama gitu. Karena ini masa di zaman medsos, kemudian muncul kesesatannya. Ini ajaran sesat itu udah lama. Yang kedua, memang dia di backup oleh tokoh-tokoh tertentu di masa Orde Baru. Sehingga dia mendapatkan perlindungan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Adapun demo, karena MUI belum mengeluarkan fatwa sampai sekarang, MUI masih terus mendetailkan, membahas dan meneliti secara sampai kesimpulan. Jadi data-data sudah masuk, tinggal dirapatkan bersama, diputuskan. Karena Majelis Ulama itu sangat hati-hati. Walaupun udah ramai di media massa, Majelis Ulama nggak langsung fatwa sesat. Seperti mau menerima MUI sudah menyatakan saya sesat. Kapan kita katakan sesat? Belum ada fatwa sesat untuk Panji Gumilang dan Zaitun. Karena masih penelitian, orang belum selesai. Saya juga baru pulang dari sana. Jadi belum selesai, masih dalam proses. Nah, walaupun memang indikasi kesesatan itu udah banyak dan sudah tidak bisa terbantahkan, tetapi fatwa itu resmi, Pak. Ada pasal, ada ini, ada seterusnya, suratnya secara resmi. Dan itu belum pernah diterbitkan. Dalam proses sekarang ini, dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Nah, MUI juga bekerja sama dengan pemerintah. Ya, ini tidak sampai menjadi Ahok yang kedua. Tidak sampai menjadi Ahok kedua, menista agama. Maka MUI meminta segera pemerintah untuk menindak secara hukum. Karena pelanggaran hukumnya juga, bukan cuma paham keagamaan, Pak. Setempat, dan menyatakan itu semua rata-rata melanggar. Jadi 1.200 hektar. 1.200 hektar. Itu hanya sekitar 100 hektar sekian yang ada surat-suratnya. Yang lain itu belum lengkap suratnya menurut pemerintah setempat. Jadi pelanggaran hukum, administrasi dan seterusnya. IMB dan sebagainya itu enggak ada. Atau paling tidak belum beres IMB-nya. Gedung-gedung besar itu informasi dari pemerintah setempat. Jadi memang makanya pemerintah harus turun tangan karena pelanggaran-pelanggaran. MUI fokusnya, Pak, ke pemahaman keagamaan. Kata Majelis Ulama, bukan pemerintah. Itu pemerintah. Makanya kemarin Menko Polhukam Mahfud MD dengan Pak Ridwan Kamil sebagai pemerintah Pemprov setempat lakukan penanganan segera. Nah, kita tunggu saja. Karena kalau pemerintah berbahaya kalau pemerintah menunda-nunda. Kenapa berbahaya? Karena khawatir masyarakat bergerak sendiri, umat bergerak sendiri. Karena ini orang videonya viral terus, dan dia tidak pernah meminta maaf kepada umat. Pernyataan-pernyataan salah fahamnya terhadap agama, tafsir dan seterusnya itu tidak pernah ditarik. Kalau selama itu dia tidak tarik, umat akan marah terus. Nah, khawatir umat ini kan akumulasi nanti. Itu akumulasi menyebar kemana-mana, kemarahan itu kemudian menjadi besar, itu berbahaya negara. Maka pemerintah diminta segera menyelesaikan sehingga aman. Jangan karena ulah satu orang negara jadi bahaya. Yang membackup-nya juga sudah katakan pernyataan. Kemudian ya MUI juga
Bukan kemudian dia fitnah yang ingin garong merampas. Siapa yang merampas? Ini ulama punya pesantren Zaitun lagi. Sehingga dia mengajarkan santri-santri. Ini kan santri-santri orang Indonesia juga, umat Islam juga. Harus benar dia ngajarin gitu. Kalau dia nggak bisa benar, ya dia diganti. Dia yang benar. Karena Zaitun aset umat. Jangan sudah dibangun dihancurkan, bukan begitu. Itu cara berpikir yang salah. Cara berpikir majelis ulama, pemerintah itu konstruktif. Menjaga yang sudah ada aset umat. Tapi dibenahi, jangan sampai. Bukan berarti seperti misalnya lumbung padi, ada tikus. Bukan lumbung padinya yang dibakar, tapi tikusnya. Sehingga lumbung padinya aman, bisa bermanfaat bagi orang. Begitu aja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baru 7 kriteria itu. Mau saya tanyakan, apakah seperti Pak Jiko bilang ini pembawa aliran baru dan termasuk umur kebal gitu? Iya. Itu masalah termasuk. Sebenarnya dia bukan aliran baru, tetapi dia karena tidak paham saja Al-Quran dan hadis. Tetapi ingin menjadi orang hebat, lalu menyampaikan pemahaman yang salah terhadap Quran dan hadis itu ke santri-santrinya dan kepada umat Islam. Mestinya kalau dia tidak paham, harusnya nanya kepada para ulama, bukan membenci ulama, memusuhi ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ulama kalau ente nggak ngerti tafsir Quran. Seperti misalnya dia bicara tentang hadis, karena saya lalu kemudian memutuskan, menyimpulkan, dia nggak paham hadis. Dia mengatakan, apa yang kita ada hadis sahih, hadis palsu. Ya. Sabda Nabi Muhammad dinilai oleh orang. Ngaco Bapak. Siapa Anda menilai hadis Nabi Muhammad? Bisa sahih, bisa palsu, bisa dhaif dan seterusnya. Dia nggak paham ilmu. Dia nggak tahu, nggak ngerti namanya ilmu hadis. Ibnu Salah merangkum ilmu hadis itu ada 68 ilmu. Jadi ilmu hadis ini baru sekalian sudah menginspirasi ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu jurnalistik. Itu dari ilmu apa namanya? Ilmu jurnalistik meniru ilmu itu. Jadi ilmu jurnalistik pertama itu ilmu hadis. Yang kedua ilmu sejarah. Ilmu hadis itu menceritakan sejarah siapa yang akan ditulis. Yang ketiga ilmu riwayat. Ilmu seleksi, ilmu penelitian. Ilmu penelitian pertama itu ilmu hadis. Dia nggak ngerti keilmiahan ilmu hadis. Saya kebetulan dosen ilmu hadis dulu. Dia nggak ngerti ini akhirnya apa? Quran, sabda Nabi Muhammad. Karena dia nggak mau terima hadis. Karena hadis itu dianggap penilaian orang gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga. Jadi dia bukan aliran baru, tetapi paham yang salah terhadap Al-Quran dan hadis. Paham yang menyimpang terhadap Al-Quran dan hadis. Lalu kemudian diviralkan, diajarkan kepada orang. Tetapi dia tidak tahu kalau dia menyimpang. Nggak sadar kalau dia menyimpang. Nah ini yang ulama sebagai tugas warasatul anbiya, menegur dia, memperingatkan dia kesalahpahamannya terhadap Islam. Agar dia kembali ke jalan yang lurus. Tetapi ulama dimusuhi. Demikian wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya termasuk orang yang dari kebodohan tentang perbedaan agama itu, sehingga saya pernah masuk gereja. Untuk ini kami mohon bagaimana MUI
bisa menyelesaikan masalah ini dengan bersama betul-betul dengan pejabat-pejabat pemerintah yang menangani itu. Karena kalau tidak kita bayar sekali, kita bisa diadu sesama muslim. Terima kasih. Insya Allah diusahakan, insya Allah. Majelis Ulama khususnya dalam komisi PPP. Jadi di Majelis Ulama itu ada komisi-komisi Bapak Ibu sekalian. Ada komisi fatwa, ada komisi hukum, ada komisi dakwah. Nah, kami itu namanya Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia. Tugas kami lah yang meneliti aliran-aliran sesat. Nah, saya kebetulan diamanahkan sebagai wakil sekretaris di komisi Majelis Ulama Indonesia Pusat. Tugas kami itu himayatul ummah, menjaga umat ini tidak disesatkan, ya, tidak digelincirkan oleh baik secara internal maupun eksternal. Ya, doakanlah Majelis Ulama ini biar mampu menjaga umat Indonesia. Amin. Ya. Berikutnya, Ibu silakan. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas pembahasan pagi hari ini yang terkait dengan masalah kebidanan dan ASE itu. Kami ingin bertanya yang terkait dengan MUI ya. Tadi sudah disampaikan dan Ustaz adalah bagian dari MUI. Mohon maaf ini kami yang bertanya. Proses di dalam penetapan melihat kejadian ini kan sebuah kejadian yang bukan baru, tapi sudah berulang dari beberapa kejadian yang lalu dan juga kasus-kasus lain itu. Nah, khususnya terkait dengan kebidanan dan ASE ini, dilihat MUI ini agak lambat dalam hal mengambil sebuah keputusan. Kalau tadi Ustaz sudah sampaikan, sudah ada survei turun sebelumnya dan sekarang akan diperbarui, kemudian data-data juga terus sudah banyak dikumpulkan, dan para ahlinya pun untuk menetapkan ini saya kira alhamdulillah cukup banyak. Tapi kenapa ya sampai hari ini belum juga segera mengambil satu buah sikap sehingga dibiarkan terkesan begitu, biarkan juga MUI masyarakat muslim ini jadi gaduh juga karena tidak sekarang untuk segera mengambil sebuah sikap keputusan itu. Nah, mohon barangkali disampaikan bagaimana proses itu terjadi. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, mungkin terkait dengan masalah terkait dengan politik, barangkali saya mau agak sedikit menyimpang dari politik. Apakah juga MUI ini membaca barangkali ada sebuah skenario politik mengalihkan isu yang lebih besar sehingga umat Islam ini ya yang tadinya mungkin fokus barangkali terkait dengan masalah korupsi yang hari ini gila-gilaan gitu, ya lalu dialihkan dengan masalah seperti ini lalu kemudian wah jadi sedikit tergeser fokusnya ini besar. Nah, mungkin juga Ustaz punya pandangan atau mungkin juga ada hal seperti ini, apalagi tadi sudah disampaikan dan sudah dapat kami juga dapat informasinya bahwa ada beberapa pejabat negara yang juga ikut simpati terhadap ASE. Saya kira dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama memang masalah Panji Gumilang dan Az-Zaitun ini adalah masalah kompleks. Tidak hanya masalah agama, tidak hanya masalah paham keagamaan. Kalau Menko Polhukam itu merumuskan 3 masalah. Pertama masalah pidana, kedua masalah administrasi, penyalahgunaan administrasi, yang ketiga masalah keamanan. Masalah keamanan. Karena masalahnya kompleks, MUI kemudian harus berkoordinasi dengan itu. Karena di antara fungsi MUI itu selain menghimayah ummah, dia adalah sodiqul hukumah, relasi pemerintah, teman pemerintah dalam menyelesaikan. Jadi MUI itu harus berkoordinasi, bersinergi dengan pemerintah menyelesaikan masalah keumatan. Jadi jangan sampai MUI nanti bertindak sendiri tanpa diketahui oleh pemerintah.
Nah, oleh karenanya koordinasi ini yang membuat agak lama. Oke. Apa saja penyelewengannya, apa saja penyimpangannya, lalu kemudian MUI berkoordinasi dengan pemerintah, ke BNPT, ke Menko Polhukam, ke pemerintah setempat, ke BIN, ke apa namanya, Densus dan seterusnya, polisi. Jadi banyak pihak yang terlibat karena penyelewengan itu banyak ternyata, bukan masalah paham keagamaan saja. Makanya ini harus hati-hati. Yang kedua, fatwa itu kalau dia sudah keluar, Pak, maka implikasinya, impactnya itu dia menjadi keputusan akhir dalam masalah agama. Jadi keputusan akhir. Maka kemudian dikeluarkannya harus hati-hati. Hati-hatinya itu meliputi beberapa aspek. Pertama, MUI tidak cukup hanya melihat video yang menyebar, yang tersebar. Tidak cukup hanya melihat dari dokumentasi, video, film, internet dan sebagainya. Harus ada data lain yang disebut klarifikasi kepada orang yang bersangkutan, para mantan guru, dosen yang berinteraksi langsung dengan Panji Gumilang ini, dengan Az-Zaitun. Makanya adanya tim penelitian. Nah, kerja tim penelitian ini belum selesai. Karena proses tadi, Pak, validasi data dan sebagainya itu. Penelitian itu baru 3 hari terjun ke lapangan. Biasanya penelitian sampai 6 bulan. Penelitian biasanya sampai 6 bulan. Penelitian kalau di kampus-kampus ya. Nah, ini kita nggak sampai 6 bulan. Dalam waktu 1-2 bulan ini kalau bisa, karena masalahnya ini bisa meresahkan umat kalau ditunda-tunda. Jadi proses ini. Jangan sampai nanti, kenapa? Karena kalau salah meneliti itu menurunkan kredibilitas MUI. Belum apa-apa udah minta fatwa. Ini pun kita udah hati-hati, masih dituduh kita teroris, tukang fatwa. Dia pikir kita tuh main fatwa aja, Pak. Jadi ada proses yang dilalui oleh tim fatwa ini. Makanya tim ini gabungan, Pak. Gabungan Komisi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan MUI, Komisi Fatwa, ya, Komisi Hukum, gabungan 3 komisi. Sehingga ini komprehensif itu loh penelitiannya. Nah, itu yang membuat agak yang ketiga, Bapak. Di Indonesia ini alhamdulillah bukan saja majelis ulama. Ya, ada ormas-ormas Islam yang konsen terhadap umat. NU sudah memutuskan Bahsul Masail Indramayu, kami ketemu dengan PCNU Indramayu dan mereka memfatwakan sesat. Bahsul Masail menyimpang. Saya ada hasil Bahsul Masail sudah dikasih ke saya sama NU, PCNU Indramayu, Jawa Barat. Persis juga begitu. Jadi sebenarnya tinggal menunggu gongnya saja dari MUI. Cuma memang harus hati-hati. Yang kedua tentang pengalihan isu. Bisa jadi di Indonesia ini apa sih yang nggak bisa dimanfaatkan sebagai isu politik? Ya, bisa jadi itu pengalihan isu. Makanya kemudian kalau bisa kita umat Islam jangan teralihkan. Ada yang fokus, biarkan ulama fokus ini, kita fokus ya, Insya Allah. Makanya saya juga ceramah ini, Bapak, sehingga ini bisa menjadi pandangan kita. Apa yang saya sampaikan ini 7 tadi, penyelewengan tadi. Jadi pandangan kita untuk sebelum menunggu fatwa final Islam, kita sudah paham. Oh, nggak benar ternyata. Makanya para ulama itu fungsinya. Kenapa saya rubah tema kita hari ini dengan ini agar supaya jangan sampai. Ini saya ceramah khutbah pakai ini tuh. Temanya ini, Pak. Ini berbahaya kalau nggak disampaikan kepada umat. Wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi? Ibu silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai ilmu Al-Quran itu kan kalau menyampaikan atau menerjemahkan atau mentafsirkan itu harus berdasarkan ilmu Al-Quran dan tafsir yang baik dan benar. Pernah di suatu kampus, tapi kampusnya sekarang sudah tutup, itu ada dosen pendidikan agama Islam di kampus pendidikan guru-guru TK itu mengatakan bahwa huruf Al-Quran itu adalah tulisan India. Apakah benar? Lalu yang kedua, untuk menjadi seorang dai atau daiyah itu kan tidak mudah. Apakah masyarakat biasa seperti saya atau kami yang tidak paham ilmu Al-Quran tafsir menyampaikan apa yang didengar hari ini untuk disampaikan kepada orang lain, apakah boleh gitu? Karena kami kan atau saya tidak pernah belajar ilmu tafsir. Lalu yang ketiga, masalah hukum bisa tegak itu memerlukan seperti bisa tadi harus komprehensif. Nah ini di masyarakat terkecil saja hukum itu di rumah tangga itu tidak dijalankan. Seperti hak waris, hukum waris. Ketika seorang meninggal itu apakah semua rumah tangga itu menjalankan pembagian hukum itu dengan sebaik-baiknya. Nah dari situ saja sudah terbiasa bahwa tidak menegakkan hukum itu tidak apa-apa, nanti saja. Jadi kezoliman itu sudah bahkan banyak ya Pak ya tidak menjalankan. Jadi kalau seorang ayah meninggal, si ibu itu tersinggung ketika dibagi warisnya gitu, atau si ibu banyaklah fenomena seperti itu. Lalu itu hukum waris. Kalau hukum hak milik itu banyak wanita atau laki-laki pun banyak yang dirugikan ketika dia mengalami kasus KDRT. Nah itu ketika mengadu dia harus punya uang gitu. Jadi hukum itu tidak terlaksana dengan semestinya karena dia tidak punya advokat, dia tidak punya uang untuk apakah benar aparat seperti polisi gitu ya, apakah benar bekerja kalau hanya ada uang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memahami Quran itu memang ada ilmunya, memahami hadis ada ilmunya. Kalau tadi ilmu hadis itu hampir ada 60 ilmu hadis ya, untuk bisa memahami hadis. Kalau ilmu Quran itu kata Imam As-Suyuti kurang lebih ada 80 ilmu untuk bisa memahami Quran. Di antaranya ilmu tafsir, ilmu bahasa, ilmu usul fiqh, ya, ilmu al-majaz wal haqiqah, ilmu al-am wal khas, ada asbabun nuzul, makki dan madani dan seterusnya. Ada 80 ilmu. Jadi tidak sembarang orang kemudian menafsirkan Quran sesuai dengan otaknya. Makanya kata Rasulullah SAW, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi atau man qala bil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran sesuai dengan otaknya sendiri, pandangan sendiri, maka dia telah memilih tempatnya di neraka jahanam. Ya, bisa kita karena Rasul itu diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Agar Nabi itu fungsi utamanya adalah menjelaskan, menafsirkan Quran yang diturunkan kepada umat ini. Jadi kalau Nabi enggak menjelaskan, tidak boleh kita maksa-maksa memahami sendiri gitu. Kalau tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW atau sahabat, tabi'in dan seterusnya.
Yang kedua, ini satu ibu-ibu tapi pertanyaannya banyak, mengalahkan bapak-bapak ini. Ya. Yang kedua masalah apa tadi? Huruf Quran. Huruf Quran itu bahasa ini kan hasil karya manusia. Mau India mau apa semuanya itu juga karya manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa manusia. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala bilisanin arabiyyin mubin. Quran itu diturunkan dengan lisan Arab yang jelas. Ya, hurufnya mau dari India tidak ada masalah. Karena Allah menggunakan bahasa manusia. Ya, tidak mengurangi keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran itu kalamullah, tulis huruf, bahkan hurufnya, ya, lafaznya dan bahasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masalah hukum. Hukum ini, Ibu, jangankan hukum agama, hukum lalu lintas saja dilanggar sama orang. Udah ada polisi yang jaga, udah ada lampu merahnya, udah ada pasal-pasalnya, ada regulasinya, masih dilanggar pula sama orang. Bagaimana hukum Islam? Pemerintah kita bukan pemerintah Islam, regulasinya juga masih terbatas, nggak ada polisi Islam di sini. Polisi kan umum, siapa melanggar misalnya hukum waris ditangkap polisi, nggak ada. Kalau melanggar lalu lintas ada ditangkap polisi. Jadi ini kita hukum Islam itu ada dua. Ada hukum yang dilaksanakan, harus dilaksanakan oleh pemerintah, nggak boleh kita, misalnya potong tangan, rajam dan seterusnya, hukum gantung, kisos dan seterusnya itu pemerintah, nggak boleh kita. Ya, selama pemerintah yang melakukan, kita nggak, dan kita nggak berdosa. Nah, yang kedua, hukum yang dilakukan oleh pribadi masing-masing, yang harus ditaati oleh pribadi masing-masing. Seperti tadi, cinta sama istri, ya, menafkahi anak istri, taat sama suami, itu sholat, puasa, hukum-hukum yang terkait perintah Allah yang ada hukumnya terkait dengan pribadi kita. Ini yang kita taati secara pribadi. Kalau yang kata tanggung jawabnya sama Allah. KDRT, dan KDRT sudah ada regulasinya, Pak. Ibu, siapa yang memukul istri dan seterusnya, kalau istrinya melapor bisa dipenjara. Ada polisinya itu udah, itu. Jadi ada syariat Islam, sudah ada regulasinya, Pak. Ada undang-undangnya. Ada yang belum. Apakah polisi bekerja karena enggak? Ya, Pak Anton ini jenderal polisi, ya, yang berjasa menjadikan mewajibkan, bukan mewajibkan ya, para polwan itu memakai jilbab. Ya, ada polisi yang ikhlas. Siapapun itu mau PNS, mau polisi, tentara, pasti ada oknum yang ada yang tidak, yang taat, ada yang tidak. Itu biasa. Jangan kita pukul rata polisi ini kalau nggak ada, enggak. Mungkin oknum. Sehingga jangan menghukumi secara general, mengeneralisir. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Kiai, alhamdulillah sudah selesai mendengar, terutama ajaran Al-Zaitun yang menyesatkan kita semua menjadi resah. Singkat saja pertanyaannya, dan mungkin jawabannya akan singkat, jadi nggak berbelit-belit. Supaya bagaimana ya kita dibentengi supaya Al-Zaitun tidak masuk ke kita, terutama keluarga kita. Cari bagaimana cara membentenginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membentenginya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membentenginya dengan pengajian seperti itu. Kalau makanya Islam itu mewajibkan menuntut ilmu. Ngaji itu wajib, Pak. Kalau kita belajar matematika aja merasa wajib, apalagi belajar agama. Matematika itu hanya ngurus agar supaya kita nggak salah ngitung. Kalau agama ini agar supaya kita nggak salah langkah di hidup di dunia dan akhirat. Ya,
Kita belajar bahasa agar supaya kita enggak dibohongin orang. Tapi kalau kita belajar agama agar supaya kita enggak masuk neraka, enggak salah melaksanakan agama, maka kita ngaji. Itu satu. Kalau kita udah ngaji, Panji Gumilang ngomong apa saja, wah ini sesat, pasti tahu kita. Tanpa MUI juga, wah, ini sesat, ini nggak benar, ya betul nggak, Pak? Ngaji. Malah kita ketawa kalau sudah paham banget Islam. Yang berbahaya itu adalah mereka yang kagak paham Islam. Dengar Islam pertama kali dari Panji Gumilang, ya sesat, bahaya. Berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa agar supaya kita selalu dalam hidayah dan tidak tergelincir kepada kaum-kaum yang sesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.